Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu, teman-teman dan rekan dan sahabat. Selamat berjumpa kembali. Perkenalkan, saya Ashari dari XHI dan juga dari Manajemen Terapi Holistik Indonesia yang lebih umum dikenal sebagai MTHI gitu ya. Teman-teman kalau kepo penasaran tentang kami bisa cek di websitenya hikmatuliman.com dan juga di mthi.web.id gitu ya. Nah, tentang apa video ini saya jelasin sedikit. Melalui video ini saya akan jelaskan mengenai proses sertifikasi terapis yang akan kita lakukan. Nah, ini video yang pertama ini mengenai why-nya, mengapanya, kemudian apa aja proses kedepannya gitu ya. Karena sebentar lagi akan kita mulai si proses sertifikasi ini ya. Jadi teman-teman sekalian, niatan awalnya yang paling dasar adalah kami hendak memberikan sarana untuk transfer knowledge gitu ya. Bahwa saya alhamdulillah pada tahun 2000 kalau nggak salah 2001 saya ke Jepang itu tahun 2011 sorry. Nah, pada tahun 2011 kami itu memulai MTHI, Manajemen Terapi Holistik Indonesia, di mana tujuannya sangat sederhana, adalah bagaimana membentuk sebuah step by step ya, sebuah kurikulum di mana kita bisa melahirkan terapis-terapis dengan cepat ya. Karena kondisi pada saat itu pasien itu banyak, tapi terapis-terapis energi ini yang lahir itu sedikit karena untung-untungan ya. Jadi waktu itu otodidak gitu ya. Jadi kalau yang memang tertarik dia akan ngulik. Untung-untungan itu dalam konteks kalau dia punya pelatih atau asisten pelatih pada saat itu yang memang punya ketertarikan di terapi atau praktisi terapi, muridnya diajarin gitu ya. Tapi kalau yang pelatihnya itu pesilat ya, karena kami dulu kan basicnya pesilat, ya banyaknya ya sparring gitu ya. Jadi nggak dapat materi si terapinya gitu ya. Nah, karena kita lihat masyarakat membutuhkan terapi energi ini sebagai pelengkap dan melengkapi dari usaha medis gitu ya. Dan kita belum bisa memproduksi ya, bukan kayak barang bukan produksi ya, melahirkan para terapisnya juga lambat waktu itu. Akhirnya kita menginisiasi yang namanya Manajemen Terapi Hikmatul Iman pada saat itu, yang sekarang berganti menjadi Manajemen Terapi Holistik Indonesia. Nah, dalam perjalanannya dari 2011 kita banyak sekali dinamika, mulai dari kita menemukan bagaimana teknik latihan yang efektif gitu ya, yang menggabungkan antara energi hasil olah nafas dan energi yang ada di luar tubuh gitu ya, menjadi satu kesatuan. Waktu itu takes about 1 year ya. Waktu itu 1 tahun eksperimen dengan materi, kita baru nemu itu konsep itu, sehingga pada saat itulah kita bisa sangat yakin bahwa siapapun yang berlatih 12 kali latihan intensif seminggu 2 kali gitu ya, maka dia akan mampu untuk menjadi terapis yang sangat mampu gitu ya. Tinggal nanti dia mengejar wawasan aja gitu ya, karena secara energi dia sudah sangat mampu. Tinggal mungkin pengetahuan penyakit, terus bagaimana dia handling konsumen gitu ya, pasien gitu, itu tinggal ngejar di sisi itunya aja. Nah, jadi kita dalam waktu 1 tahun eksperimen dari 2011 sampai 2012, sempat kepotong sebentar karena saya waktu itu ke Jepang selama 1,5 tahun. Ketika balik kita udah nemuin pakem gitu ya, pakem yang bagaimana sih latihan bisa dipersingkat, diefektifkan gitu ya. Nah, kuncinya ada gitu ya, nanti kita ajarin gitu ya. Nah, kesini-sini ternyata kita bisa mempersingkat lagi, tidak hanya 12 latihan, tapi dalam 4 kali latihan asal benar-benar diikuti, maka siapapun yang berlatih tanpa mengenal backgroundnya apa, bakat atau enggak, usianya berapa, apalagi agama atau suku gitu ya, udah itu mah pasti tidak relevan gitu ya. Selama orang ini ngikutin dengan yakin, dengan kesungguhan gitu ya,
maka dalam 4 kali latihan sudah sangat mampu untuk menerapi dalam sisi kapasitas energi dia, gitu ya. Nanti sama, tinggal wawasan penyakit, wawasan etik, dan teman-temannya yang tinggal dipoles aja. Nah, jadi inilah yang ingin saya ajarkan, gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan kalau sertifikasi terapis itu harus ke Bandung ya, harus ke Bandung, walaupun seru ya, karena itu ada acara lari keliling hampir 4 kilo gitu ya, kemudian ada segala macam, ada tes jurus segala macam ya. Nah, saat ini kita revolusioner, kita revolusi gitu ya, kita ubah lagi bagaimana sih supaya proses sertifikasi ini bisa diikuti oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun teman-teman mau bisa start. Solusinya apa ya? Teknologi. Berarti solusinya adalah bagaimana kita bikin video-video yang sangat-sangat jelas, sehingga teman-teman dimanapun, dengan tanpa basic apapun, dia bisa mengikuti step by stepnya sehingga lahir menjadi seorang terapis, gitu ya. Nah, ketika sudah menjadi terapis, sebetulnya tugasnya sudah selesai kami. Karena setelah teman-teman jadi terapis, silahkan mengibarkan bendera masing-masing. Ya, itu yang sejak awal MTHI sampaikan, bahwa tidak ada keharusan teman-teman memakai brand MTHI, gitu ya. Silahkan mau terapi apa, terapi A, terapi B, terapi J, silahkan, gitu ya. Yang penting adalah teman-teman mengaplikasikan dan kemanfaatan ini bisa tersampaikan ke pasien. Syukur-syukur teman-teman juga mengajarkan kembali sehingga keilmuan ini tersampaikan ke generasi berikutnya. Ya, jadi misi utamanya adalah itu ya, jembatan kemanfaatan dan jembatan keilmuan. Nah, pada perkembangannya gitu ya, ternyata untuk berkiprah di masyarakat, kadang-kadang karena kita masyarakatnya itu plural banget ya, macam-macam gitu, ternyata pendekatannya ada yang jauh lebih mudah ketika membawa bendera MTHI, karena MTHI ini punya presence yang lumayan ya, alhamdulillah banyak dipercaya gitu ya. Terus kemudian kalau orang searching juga, kita juga udah gampang, sangat gampang ditemukan. Kemudian kita juga punya yayasannya yang membawahinya. Nah, jadi hal-hal ini kadang-kadang menjadi sebuah kemudahan ketika mempioniri sebuah pelayanan terapi di daerah masing-masing. Nah, pada saat itulah kita bilang, oke, terapis-terapis yang ingin membawa nama MTHI, maka perlu ada standar yang dipenuhi. Gitu ya, kita standarnya nggak tinggi-tinggi amat. Yang penting teman-teman bisa tahu beberapa hal. Yang pertama, tahu bagaimana cara menerapi yang aman. Aman bagi diri terapis, aman bagi keluarganya, gitu ya. Aman bagi pasiennya, dan juga aman ketika dia di lingkungan gitu ya. Saya susah jelasin. Jadi yang aman bagi di terapis itu apa maksudnya ya? Kadang-kadang ada yang terapi tapi dia lupa ngebalance dengan latihan. Terus nanti kalau udah terapi misalkan balance nih, terus nanti ternyata pasiennya jadi banyak. Terus bagaimana sih dia punya teknik latihan yang bisa mengcover sebanyak itu? Jadi ngebalance antara latihan dan terapi ini adalah sisi keamanan ketika bagi diri sendiri ya. Kita nggak pengen teman-teman itu, terapis itu, lupa bahwa harus seimbang. Banyak sekali kejadian pada zaman dulu ya, terapis ini banyak sekali pasiennya tapi badannya defisit gitu ya, malah dianya yang sakit gitu ya. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Jadi harus aman juga buat diri terapis gitu ya. Kedua, bagi keluarganya, kadang-kadang kan ada kasus-kasus metafisik, berarti teman-teman juga harus dibekali dengan bagaimana sih teknik-teknik untuk membersihkan setting ruangan, setting rumah, dan teman-temannya. Baik pencegahan maupun penanganan ketika terjadi kasus-kasus yang seperti itu, gitu ya. Dan aman juga bagi pasien, gitu ya, karena
pasien ini kan datang dengan harapan ya, dan kita kan walaupun kita bukan pengabul harapan ya, tapi kan kita bisa jadi jalan harapan itu terwujud gitu ya. Maka kita harus aman bagi pasien, maksudnya bagaimana sih si terapis dibekali dengan wawasan yang cukup ya. Jadi jangan sampai terapis ini ngasih saran yang secara medis salah misalkan ya. Misalkan nih, banyak sekali ada kejadian kayak gini. Ada terapis-terapis yang dulu itu bilangnya gini, oke, misalkan kasusnya gagal ginjal gitu ya. Orangnya udah cuci darah, minumnya kan pasti dibatas gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang bilang, terapisnya ini zaman dulu bilang, udah sok yakin dengan terapi ini. Nggak usah pakai obat dokter, atau minum aja yang banyak, karena ini minumannya pakai energi dan teman-temannya. Nah, sehingga apa yang terjadi adalah saran-saran yang tidak tepat ini menjadi bumerang ke pasien gitu ya. Nah, bagaimana membekali pasien ini, terapis ini dengan wawasan yang cukup sehingga aman juga bagi pasien. Nah, itu sisi yang ingin kita cover gitu ya. Nah, jadi apa sih yang harus dikuasai oleh terapis? Wawasan jelas, skill juga jelas gitu ya. Nah, ini yang akan perlu kita standarisasi. Nggak muluk-muluk, saya ulang lagi ya. Standar terapis itu nggak muluk-muluk. Yang penting bisa memberikan pelayanan yang baik, yang tepat, gitu ya, memberikan saran yang baik, yang tepat berdasarkan keilmuan. Ya. Kedua, dia juga menguasai teknik etika ya, etika terapis. Jadi minimal semua itu harus tahu bagaimana cara menyambut pasien, bagaimana cara kita etika dalam terapi ya. Misalkan ada yang kasus-kasus kanker misalkan ya, kanker payudara misalkan, bagaimana kita mengeksekusinya gitu ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakatnya gitu ya. Kan kadang-kadang kalau orang lihat sekilas bisa salah paham gitu ya, maka hal-hal yang gitu yang bisa harus dipagari ya. Jadi teman-teman jangan sampai menjadi korban kesalahpahaman gitu ya, karena tidak menerapkan etika terapi yang sudah kita rumuskan berdasarkan pengalaman bertahun-tahun kita sebagai manajemen terapis lah, kira-kira gitu. Nah, jadi saya ulang lagi, syarat-syarat sertifikasi sebetulnya tidak muluk gitu ya. Hanya syarat dasar aja, di mana teman-teman memiliki pengetahuan yang cukup untuk terjun di lapangan dengan membawa banner MTHI. Supportnya apa yang didapat ketika teman-teman melakukan sertifikasi? Jelas teman-teman menjadi duta-dutanya MTHI. Kang, kenapa MTHI bukan XHI? Itu jadi pertanyaan ya. XHI itu fokusnya berlatih ya, pada dasarnya berlatih. Sebetulnya MTHI juga ada latihannya gitu ya. Cuman karena kita men-splitting gitu ya, fokus latihan udah toh latihannya hampir sama persis malah. Fokusnya di XHI. Nah, ketika MTHI itu MTHI sebagai lembaganya kan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian akan membawa brand MTHI yang sudah punya naungan yayasan gitu ya, sehingga teman-teman akan sangat mudah ketika misalkan, Kang, saya pengen buka tempat terapi di daerah ini, boleh minta surat pengantar mungkin gitu ya. Nah, surat pengantar akan kita sampaikan. Nah, tentunya sebagai terapis yang tersertifikasi ada juga kewajiban di mana teman-teman wajib untuk daftar ya. Daftar datanya akan disimpan sama kita. Ya, kalau XHI kan latihan itu nggak pernah dan nggak akan pernah ada pendataan formal gitu ya. Karena kita ya silahkan aja siapa aja. Tapi kalau teman-teman menjadi terapis dan itu ingin tersertifikasi oleh MTHI, data wayahna itu bahasa Sunda ya. Mau nggak mau harus menyiapkan data-data ya, karena data itu yang akan menjadi pegangan kita bahwa teman-teman si A, si B, si C ini adalah terapis kita, datanya ini, KTP-nya ada di kita juga. Kalau ada apa-apa kita siap backup gitu ya. Nggak banyak sih. Ada beberapa kajian yang misalkan saya waktu itu ditelepon sama Babinsa gitu ya. Di daerahnya benar nggak ini adalah terapis gitu. Kalau datanya lengkap, tentunya saya akan sangat mudah untuk support. Dan data kita juga kan dibuat di website ya. Jadi kartu-kartu terapisnya itu kalau di scan itu pasti masuk ke website. Artinya teman-teman akan selalu bisa mengkonfirmasi ini terapis MTHI benar atau tidak gitu ya. Nah itu. Dan untuk menjaga tanda kutip ya
level pengetahuan minimum gitu ya, level standar minimum, maka sertifikasi itu akan selalu berbatas waktu gitu ya. Setiap 2 tahun sekali akan ada sertifikasi gitu ya. Kira-kira gitu ya. Semoga kebayang apa sih sertifikasi dan apa tujuannya ya. Apakah yang berlatih atau anggota MTHI kalau resmi gitu ya, atau teman-teman XHI yang berlatih, yang nerapi harus ikutan sertifikasi? Jawabannya saya jawab dengan tegas, tidak harus. Ya, itu hanya opsional aja. Kalau teman-teman mau, mangga silahkan gitu ya. Kalau enggak pun kita tetap support gitu ya. Namun tidak secara lembaga gitu ya. Supportnya mungkin tanya, atau misalkan ada kesulitan konsultasi, itu kan yang sudah kita lakukan ya selama bertahun-tahun ini gitu ya. Itu. Terus kalau nextnya adalah bagian kedua yang saya mau jelasin di video ini adalah bentuk sertifikasinya gimana gitu ya, prosesnya seperti apa. Kan ini beda nih Kang, nggak ke Bandung saya jauh, gimana saya bisa mengikuti proses sertifikasi ini. Nah, proses sertifikasi ini akan terdiri menjadi 2 bentuk ya. Saya pikir saya sampaikan 2 bentuk. Yang satu adalah bentuk di mana teman-teman belajar dulu ya. Jadi nanti teman-teman ketika mendaftar untuk sertifikasi, teman-teman akan dikenakan biaya. Saya jelasin aja ya, akan dikenakan biaya. Biaya ini akan dikembalikan lagi dalam bentuk atribut. Ya, jadi teman-teman itu nanti akan, kalau lulus nih ya, akan mendapatkan sertifikat, akan juga mendapatkan baju untuk, ya anggap aja branding ya, yang nanti bisa dipakai untuk ketika menerapi gitu ya. Itu sebagai bahan identitas gitu ya. Dapat juga banner, mungkin kalau teman-teman yang jauh itu kita akan kirim soft filenya dengan nama teman-teman sudah tercantum di sana. Bentuk bannernya kita desainkan supaya seragam gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang dikembalikan gitu ya, termasuk database segala macam, itu tuh bagian dari yang kita sudah siapkan. Nah, ketika teman-teman pertama daftar, terus kemudian menyampaikan melunasi biayanya gitu ya, maka teman-teman akan mendapatkan beberapa link video eksklusif yang memang khusus untuk sertifikasi. Mulai dari teknik dasar latihan, teknik dasar menerapi, kemudian teknik dasar untuk pendekatan ke pasien. Kemudian teman-teman juga dapat beberapa pembahasan untuk bagaimana teknik menerapi di beberapa penyakit yang khusus gitu ya. Nah, itu yang akan dirangkum dalam rangkaian video. Nah, teman-teman wajib untuk mempelajari itu. Nggak cuma sekali, tapi diulang-ulang. Nggak cuma dilihat, tapi dipraktekkan gitu ya. Nah, setelah teman-teman melakukan itu, maka akan ada sesi yang bentuknya kedua adalah kita akan secara berkala sesi untuk diskusi tanya jawab. Itu biasanya antara 2 jam sampai 3 jam. Ya, live langsung bareng, teman-teman bisa nanya apa aja. Silahkan gitu ya. Nanti kita jadwalkan itu live session. Jadi nanti misalkan ada sertifikasi itu ada kayak catur wulan ya. Gelombang ini silahkan, yang mau silahkan gitu ya. Nanti ada sessionnya bareng-barengnya di tanggal berapa. Nanti kalau yang kelewat nih, berarti ikut session berikutnya gitu ya. Jadi kita sudah siapkan jadwal seperti itu. Jadi siapapun mau ikutan sertifikasi bisa ikut di kapanpun, tapi mengikuti jadwal yang sudah disiapkan gitu ya. Nah, di sesi tanya jawab yang sekitar 2-3 jam ini, teman-teman silahkan bertanya apapun mengenai terapi yang memang teman-teman ingin ketahui. Nah, setelah sesi itu akan ada asesmen dalam bentuk tes. Tesnya tertulis ya, di mana teman-teman akan kita assess kira-kira pemahamannya seberapa persen. Jika memenuhi, maka teman-teman bisa secara otomatis gitu ya lulus dan menyandang predikat sebagai terapis yang tersertifikasi. Nanti datanya masuk di data kita bahwa pada catur wulan ini gitu ya, pada batch yang ini yang lulus adalah si A, si B, si C gitu. Jadi pastikan menyimak dengan baik, memanfaatkan fase tanya jawab sehingga nanti
pemahamannya luas dan cukup untuk memenuhi standar minimal seorang terapis MTHI gitu ya. Kang, kalau saya nggak lulus gimana? Kalau nggak lulus, ya harus ikut yang berikutnya gitu ya. Silahkan gitu ya. Dengan biaya tentunya nanti ada juga, tapi disesuaikan ya. Karena tadi kan saya sampaikan biaya sertifikasi itu untuk atribut segala macam gitu ya. Berarti kalau yang atribut segala macamnya kita simpankan, cuman biaya si prosesnya aja gitu ya. Kira-kira itu. Nah, jadi teman-teman siapkan kalau memang kira-kira ingin terjun menerapi dan ingin pakai branding gitu ya, MTHI, maka teman-teman pikirkan baik-baik, mulai latihan dari sekarang gitu ya. Mulai, Kang, apakah saya yang belum sertifikasi boleh menerapi? Ya sangat boleh gitu ya. Tidak ada aturan yang bilang harus sertifikasi dulu baru terapi. Sangat boleh, silakan. Kemampuan kita tidak pernah ditentukan oleh sertifikat ya. Teman-teman saya catetin ya. Kemampuan menerapi itu tidak pernah ditentukan oleh sertifikat atau sertifikasi. Ya, tapi oleh jam terbang dan ketulusan teman-teman untuk membantu sesama. Maka itu pegang dan majulah sebagai terapis, gitu ya. Sertifikasi buat apa? Sertifikasi hanya untuk bagian dari proses berorganisasinya, gitu ya. Proses yang dibutuhkan untuk berkomunikasi di masyarakat, gitu ya. Mungkin ada masyarakat yang ingin tahu, oh ini MTHI ada loh ternyata cabang di Banjarmasin, gitu ya. Karena mungkin dia tahu, oh ada MTHI nih, ada nggak ya di Sumatera Barat, gitu ya. Mungkin orang bertanya begitu. Dengan teman-teman ada hadir di Sumatera Barat, maka tentunya kami akan mudah untuk silahkan ke Kang ini yang ada di alamatnya sini, gitu ya. Kalau teman-teman semoga teman-teman kebayang ya gambaran besarnya itu ya. Jadi saya ulang lagi, tidak ada keharusan untuk mendaftar sebagai terapis yang tersertifikasi ya. Menerapi, kemampuan menerapi tidak ada hubungannya dengan sertifikat atau sertifikasi, tapi ada sangat erat hubungannya dengan jam terbang. Maka cepat-cepatlah menerapi. Begitu teman-teman sudah latihan biasa aja selama 4 kali, maka cepat-cepatlah menerapi. Maka kemampuan terapi akan lebih cepat datang pada teman-teman. Ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan selama 22 menit 45 detik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.